Karena kesan yang kemudian muncul adalah Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto berpihak kepada kaum Ba'alawi. Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto terkesan berpihak atau bahkan melindungi para habaib klan Ba'alawi ini. Di tangan Jenderal Prabowo Subianto tetap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, atau cerita-cerita dongeng, cerita-cerita halu yang memuja-muji dan menyanjung-nyanjung para leluhur Ba'alawi. Apakah Anda tidak memikirkan keresahan rakyat? Apakah Anda tidak memperhitungkan keresahan rakyat? Dengan segala pergolakan, dengan segala gejolak yang timbul sejak masih ada FPI hingga hari ini, oleh orasi-orasi provokatif dari mulut busuknya Habib Rizik, sehingga dengan entengnya Anda katakan bahwa Habib Rizik bukan radikal, dia patriotik. Patriotik dari lubang mana? Orang yang ditemuinya adalah orang yang memimpin suatu ormas yang dibekukan oleh generasi, oleh pemerintah. Dan orang yang ditemuinya ini orang yang diduga dan sempat mengalami perseteruan di dunia entertainment terkait dengan cat mesumnya. Orang yang ditemuinya ini yang terang-terangan mengajak membenturkan sesama anak bangsa atas nama Persatuan Umat Islam. Sampai sekarang pun jadi pertanyaan ini, terutama bagi saya pribadi, tentang kunjungan Raffi Ahmad ke kediaman Rizik Syihab yang katanya meminta arahan untuk generasi bangsa Indonesia ke depan. Kemudian juga kunjungan Wamanaker, ya, Immanuel siapa itu, stabilizer atau siapa itu, ke rumah Rizik Syihab yang beberapa hari sebelumnya dia mengatakan meneriakkan perang terhadap ormas Nyenyet yang dilindungi oleh Jenderal Nyenyet, berkunjung ke rumah Rizik Syihab. Setelah keluar dari rumah Rizik Syihab, dia mengatakan bahwa Rizik Syihab itu patriotik. Ini luar biasa, kawan. Dan kedua-duanya, antara Raffi Ahmad dengan Immanuel, ini adalah bagian dari pemerintahan Bapak Prabowo. Ini benar-benar jadi sebuah pertanyaan. Apakah ini termasuk dari agenda pemerintahan Bapak Prabowo, atau itu adalah sebuah kunjungan personal? Pendukung Bapak dari rakyat jelata, saya tegaskan sekali lagi, masih berbasis pendukung Insinyur Haji Joko Widodo. Salah satunya saya. Pendukung yang benar-benar murni, yang natural, yang tidak diakomodir oleh pemerintah, tanpa bayaran, tanpa iming-iming ini dan itu dari pihak pemerintah. Nggak ada embel-embelnya. Kita mendukung pemerintahan yang sah dengan tulus, ikhlas, dengan hati nurani yang murni, demi keutuhan bangsa, demi kedamaian dan ketentraman bangsa, demi lestari ideologi-ideologi bangsa kita. Itu saja motivasi kita. Nah, sehingga saya minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo, jangan kecewakan rakyat jelata yang mendukung Bapak secara murni, yang mendoakan Bapak dengan tulus ikhlas siang dan malam. Apa yang saya maksudkan? Sebelumnya ada Pak Raffi Ahmad. Saya nggak tahu dia itu jabatannya sebagai apa. Ya, utusan khusus presiden kalau tidak salah. Mendatangi Habib Rizik. Konon meminta petunjuk tentang bagaimana pola hidup yang baik untuk anak-anak muda bangsa Indonesia. Ketika itu kita mulai berspekulasi, ada apa sebenarnya? Apakah Raffi Ahmad mendatangi Habib Rizik ini merupakan bagian agenda pemerintah, atau itu merupakan perintah presiden, atau Raffi Ahmad ini mendatangi, menjumpai Habib Rizik, bersilaturahim dengan Habib Rizik atas kehendak hatinya sendiri. Dan hingga saat ini belum ada jawaban yang eksplisit, belum ada klarifikasi yang pasti dari istana, dari presiden. Nah, itu belum hilang dari ingatan kita, masih segar, belum terhapus dari ingatan kita. Lalu kemarin ada Wamanaker. Saya sudah mengirim pesan suara, ya, voice note, mempertanyakan, apakah abang, ya, abangku izin, apakah silaturahim dengan Habib Rizik itu merupakan bagian agenda negara atau perintah presiden, ataukah silaturahim itu bersifat pribadi? Dan tidak ada juga jawabannya. Ini penting diklarifikasi oleh pemerintah, penting diklarifikasi oleh presiden. Kenapa? Karena kesan yang kemudian muncul adalah Bapak Presiden
Jenderal Prabowo Subianto berpihak kepada kaum Ba'alawi. Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto terkesan berpihak atau bahkan melindungi para habaib klan Ba'alawi ini. Sementara ada perseteruan yang tajam antara para habaib klan Ba'alawi ini dengan para kiai dan ulama Nusantara. Ini berpotensi menimbulkan kekecewaan di hati para kiai dan para ulama Nusantara. Sangat-sangat berpotensi menimbulkan sakit hati, kekecewaan terhadap Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Apakah ini tidak diperhitungkan oleh Bapak Presiden? Apakah Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto merasa sudah sangat perkasa, sudah sangat kuat, sehingga akan mampu ya berdiri tegak dihantam oleh badai tantangan dari sisi kiri dan kanan, ya, tantangan secara politik, tantangan dari internasional dan lain sebagainya, ya, tantangan dari golongan rakyat yang beroposisi? Apakah Bapak Presiden sudah yakin bahwa akan mampu berdiri sendiri tanpa dukungan dari rakyat, tanpa dukungan dari para kiai dan para ulama Nusantara? Apakah Bapak Presiden kita sudah begitu yakin, sudah begitu percaya dirinya akan mampu menghadapi segala tantangan itu seorang diri? Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa penting ada klarifikasi yang jelas, yang pasti dari pihak pemerintah, terutama teristimewa dari Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Sehingga di awal tadi kan saya mempertanyakan, kemana arah bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ini di tangan Presiden Jenderal Prabowo Subianto? Kemana negara ini akan dibawa? Apakah negara kesatuan Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan di tangan Jenderal Prabowo Subianto akan tetap berkiblat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI? Ataukah negara ini akan berkiblat ke Yaman, tempat asal leluhur para Habib klan Ba'alawi ini? Apakah 5 tahun ke depan ini negara kesatuan Republik Indonesia di tangan Presiden Jenderal Prabowo Subianto akan tetap berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, ataukah akan berpedoman kepada cerita-cerita halu para Habib klan Ba'alawi? Ini penting dijawab oleh Bapak Presiden. Makanya saya katakan, Bapak hati-hati, jangan sampai Bapak kecewakan rakyat. Karena dukungan yang tulus dan murni, doa-doa yang tulus dan murni, yang menopang kepemimpinan Bapak, yang membuat kepemerintahan Bapak bisa kokoh, tegak berdiri, itu adalah dukungan yang datang dari rakyat jelata, yang tidak diakomodir, yang tidak diberi imbalan jasa apa-apa oleh pemerintah. Itu kekuatan pemimpin negara Republik Indonesia. Ini penting sekali untuk diperhitungkan oleh Bapak Presiden. Jadi, ini pertanyaan saya minta dijawab oleh pihak pemerintah, atau bila perlu dijawab langsung oleh Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Bapak ingat, sebagaimana yang sering Bapak gaungkan, bahwa Bapak terpilih oleh karena mendapat mandat dari rakyat. Rakyat memberi kepercayaan kepada Bapak. Rakyat yang mana? Tentu saja bukan rakyat yang terkontaminasi dengan kepentingan politik. Tentu saja bukan rakyat yang digerakkan oleh mesin politik tertentu. Tapi rakyat jelata, Pak. Rakyat jelata yang sering dibilang bukan kaum intelek. Rakyat jelata yang sering dibilang golongan rakyat yang tidak berpendidikan tinggi. Bapak terpilih oleh suara mereka. Bapak terpilih oleh dukungan mereka. Nah, mereka ini jangan sampai Bapak kecewakan. Karena kalau kita bicara tentang cinta yang tulus dan murni terhadap bangsa dan negara, cinta yang tulus dan murni terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dukungan yang tulus, prinsip berpegang teguh kepada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, itu ada di rakyat jelata, Pak. Tanpa terkontaminasi dengan sentimen atau kepentingan politik. Ketulusan itu ada di rakyat jelata. Dan kalau Presiden Republik Indonesia kehilangan ketulusan itu, percaya Bapak, kepemimpinan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Kepemimpinan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia akan rentan, akan begitu sangat mudah digoyangkan. Tolong percaya sama saya, Bapak. Di opini-opini saya terdahulu, saya bermaksud menyadarkan pemerintah, teristimewa Presiden, bahwa tantangan Bapak tidak sederhana, Pak. Incaran dari golongan pemburu tata kekuasaan, agenda-agenda busuk yang dibalut dengan senyum, dibalut dengan muka yang manis, banyak, Pak. Dan Bapak harus bijaksana. Bapak Presiden harus hati-hati. Jangan dianggap sepele, Pak. Jangan dianggap sederhana, Pak. Segala tantangan yang mengincar posisi Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tidak sederhana, tidak mudah. Subianto yang saya hormati, jangan kecewakan rakyat.
Jadi kesimpulannya saya minta dengan hormat kepada pemerintah teristimewa, kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto, tolong klarifikasi apa maksud ketika Mas Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden, menjumpai Habib Rizik. Apa maksudnya? Apakah itu adalah silaturahim pribadi, berangkat dari inisiatif pribadi, ataukah itu bagian dari agenda negara atau perintah Presiden? Tolong dijawab sejelas-jelasnya untuk dimengerti oleh rakyat. Yang kedua, apa maksudnya kemarin Wamenaker Bang Immanuel Ebenezer menjumpai Habib Rizik, yang juga membuat saya secara pribadi itu sangat terpukul karena ada satu statement dari Pak Wamenaker, dari Bang Immanuel Ebenezer, bahwa Habib Rizik itu tidak radikal, dia itu patriotik. Apakah Anda tidak memikirkan keresahan rakyat? Apakah Anda tidak memperhitungkan keresahan rakyat? Dengan segala pergolakan, dengan segala gejolak yang timbul sejak masih ada FPI hingga hari ini, oleh orasi-orasi provokatif dari mulut busuknya Habib Rizik, sehingga dengan entengnya Anda katakan bahwa Habib Rizik bukan radikal, dia patriotik. Patriotik dari lubang mana? Maka saya minta pemerintah harus jelaskan ini. Teristimewa Presiden Prabowo Subianto, tolong jelaskan ini dengan sejelas-jelasnya untuk dimengerti oleh rakyat. Apa maksud dari semua ini? Dan kemana arah bangsa ini 5 tahun ke depan di tangan Presiden Jenderal Prabowo Subianto? Kemana negara dan bangsa ini akan berkiblat untuk 5 tahun ke depan? Apakah tetap berkiblat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI? Atau kita akan berkiblat ke Yaman? Apakah pedoman bangsa ini, pedoman negara ini untuk 5 tahun ke depan di tangan Jenderal Prabowo Subianto tetap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI? Atau cerita-cerita dongeng, cerita-cerita halu yang memuja-muji dan menyanjung-nyanjung para leluhur Balawi? Apakah itu yang akan menjadi pedoman negara dan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan di tangan Jenderal Prabowo Subianto? Tolong ini dijelaskan. Pemerintah tolong jelaskan ini. Presiden teristimewa, saya minta tolong jelaskan ini dengan sejelas-jelasnya untuk dimengerti oleh rakyat. Kalau sampai pemerintah era ini menimbulkan kekecewaan yang serius di hati rakyat jelata yang tulus ikhlas mendukung dan mendoakan Bapak, kemudian mengecewakan, menyakiti, bahkan melukai hati para kiai dan para ulama Nusantara, percayalah, kepemerintahan Jenderal Prabowo Subianto tidak akan teguh berdiri. Percayalah Bapak, kepemerintahan Presiden Jenderal Prabowo Subianto tidak akan mampu bertahan menghadapi segala bentuk tantangan yang ada di depan bangsa ini. Saya kira demikian. Raffi Ahmad, utusan Presiden bidang pembinaan generasi muda dan dunia keartisan, menemui Rizik Syihab dalam rangka mencari masukan terkait pembinaan generasi muda. Ini kabar terbaru yang terjadi pada 1 Februari 2025 kemarin. Rasa-rasanya Raffi Ahmad sudah lupa siapa yang ditemuinya. Orang ini yang terang-terangan dalam sebuah sidang menuduh Raffi Ahmad seorang penjahat pada saat COVID-19 kemarin dalam persidangan. Orang yang ditemuinya adalah orang yang memimpin suatu ormas yang dibekukan oleh pemerintah. Dan orang yang ditemuinya ini orang yang diduga dan sempat mengalami perseteruan di dunia entertainment terkait dengan cat mesumnya. Orang yang ditemuinya ini yang terang-terangan mengajak membenturkan sesama anak bangsa atas nama Persatuan Umat Islam. Apa yang diharapkan dari mantan pemain FPI ini? Tentu pertemuan ini jelas sebuah kemunduran, langkah blunder yang saya kira memang perlu ada sebuah screening yang jelas terhadap putusan para presiden ini setelah sebelumnya blunder yang menimpa Miftah. Mengerikan sekali. Mencari cara bagaimana menghimpun massa? Apakah selama ini masih kekurangan pengikut? Mencari cara bagaimana membubarkan orang-orang yang berkerumun di warung makan ketika puasa? Atau sedang mencari cara untuk membina generasi muda ala FPI? Ini langkah yang saya kira
sangat memilukan, memalukan. Saya mohon Presiden bersikap bijaksana terhadap pertemuan ini. Jangan pertaruhkan masa depan anak muda kita dengan pertemuan-pertemuan yang tidak jelas terhadap orang-orang yang tidak jelas.